นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpuji Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Puja cak pucaniyanang etam manggala muttamanti. Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, Namo Buddhaya. Hari ini kesempatan baik, kita sempat belajar Dhamma, kita sempat mendengar Dhamma. Hidup kita sangat singkat, hidup kita tidak kekal. Hidup kita tidak bisa lama. Mencari manusia itu sangat sulit, tidak gampang. Kita pernah tanya diri sendiri tidak? Kita menjadi manusia sekarang ini, masa lalu kita dari mana? Pernah tanya diri sendiri, hidup sekarangnya maunya apa? Pernah tanya diri sendiri tidak, dulu diri sendiri ini siapa? Pernah tanya diri sendiri tidak, nanti mau ke mana, alam mana? Nih, kalau kita bisa berpikir, bisa mengerti pandangan Dhamma, menurut Dhamma, menurut hukum sebab dan akibat, pasti kitanya punya pikiran lebih semangat untuk berbuat baik. Hidup kita tidak kekal, hidup kita tidak pasti. Hidup kita upama contoh seperti es batu. Setiap detik, setiap menit, es batu itu akan hilang, meleler, menghilang, sedikit menghilang. Sama dengan hidup kita juga, sedikit habis. Kita harus bisa hidup ini maunya apa, yang bermanfaat hidup, yang kita bisa membawa, yang bisa mendukung kita untuk masa depan. Hidup ini kita harus punya tujuan. Kita tahu
hidup kita sudah puter dalam alam sangsara ini. Kita mampu beli jam. Memang walaupun ada uang juta-juta, punya kita tidak mampu beli waktu untuk kembali. Nah, inilah kita jangan salah pikir. Waktu kita tidak mampu beli. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu saat masih sehat? Kita harus memanfaatkan hidup kita ini yang benar. Kita berusaha berbuat baik, menanam jasa-jasa kebajikan. Satu, kita bisa berdana dalam hati ikhlas sungguh-sungguh. Berdana dalam hati kita yang ikhlas, tidak menilai jumlah, tidak menilai bentuk. Kita sudah mengerti hukum sebab dan akibat. Jadi kita usaha berbuat baik, menanam berdana pahala jasa-jasa kebajikan. Kita berdana ini untuk diri kita, bukan untuk siapa. Berdana ini jasa-jasa kebajikan upama seperti kendaraan kita. Kalau kita mau pergi jalan jauh, kita bungkus makanan, nasi, air minum, bawa dalam perjalanan. Dalam hati kita lebih tenang. Itu upama seperti itu. Jadi kita berusaha berbuat baik, menanam jasa-jasa. Jasa inilah akan kita bisa membawa. Kalau bagi ke orang bodoh, tidak berani berdana. Kalau bagi ke orang yang mempunyai kebijaksanaan, baru berani berdana. Nah, inilah kita balik melihat kita sendiri. Cara satu lagi kita jalankan sesuai hukum. Namanya sila. Pancasila atau Atthasila. Itu peraturan sila ini untuk kita umat biasa, umat awam yang normal, yang biasa, yang wajar hidup manusia, itu Pancasila. Kalau hati kita praktek latihan diri sendiri sesuai dengan Pancasila, itu wajar hidup yang benar. Hidup yang benar. Benar ini benar kebenaran. Benar sesuai dengan Dhamma. Satu lagi, kita bhavana, meditasi. 3 macam. Dana, sila, bhavana. Sila bhavana inilah yang kita rutin jalanin, praktek,
latihan diri sendiri. Bhawana meditasi, omong yang singkat, hanya ada 2 macam, samatha bhawana dan vipassana bhawana. Mulai yang pertama, kita harus bisa bhawana meditasi samatha bhawana. Berusaha jalan seperti ini supaya hidup kita tidak sia-siakan, tidak lewat waktu. Kita berusaha mengambil hal-hal yang positif. Kita berusaha meditasi setiap hari. Meditasi inilah akan membantu, menolong, mendukung kita menjadi orang bijaksana. Manfaat meditasi bhawana ini ada 3 macam. 1, kalau kita sering bhawana itu, kita akan punya metta, cinta kasih sayang, dan metta cinta kasih sayang diri sendiri. Metta ini dari kekuatan meditasi. Metta ini metta sangat luas, metta yang benar. Metta dari meditasi ini, metta mempunyai kewijaksanaan. Kita punya metta, mempunyai metta semua makhluk hidup. Ini manfaat meditasi. Yang kedua, kita sering meditasi dapat manfaat tanggung jawab yang benar sesuai dengan dhamma. Seperti kita punya pemimpin keluarga, ini sangat penting. Kita harus meditasi supaya bisa tanggung jawab keluarga kita, suami, istri, anak, saudara-saudara kita, diri sendiri. Penting. Yang ketiga, kita meditasi sering-sering, kita mempunyai pandangan benar. 3 macam ini singkat manfaat dari meditasi. Nah, ini untuk berkembang, untuk maju, nah, untuk membaik, untuk baik diri sendiri, kita berusaha memanfaatkan waktu kita masih sehat. Berdana, jalanin. Bersila, berusaha, jalanin. Bhawana nih sangat penting. Ini kita akan mendapat jalan hidup benar. Kita berusaha. 3 macam ini kita berusaha. Penting yakin bahwa kalau kita bisa jalan ini tidak sia-siakan dalam waktu kita masih hidup. Jadilah kita harus bisa memanfaatkan hidup kita yang benar. Kita tidak akan sia-siakan. Hidup tidak sia-sia. Memang walaupun kita sibuk, kita tidak ada waktu, kita juga itu hanya alasan. Kita jangan alasan ini untuk merusakkan hidup. Jangan alasan
membuang waktu. Jangan alasan untuk menghancurkan hidup. Alasan ini, alasan yang jelek, tidak ada waktu, itu alasan tidak benar. Jadi kita jangan pakai alasan. Kita harus sadar untuk berbuat baik. Dalam waktu kita ini tidak kekal. Waktu kita sudah lewat, tidak bisa membeli. Uang banyak, uang berapa juta juga tidak bisa beli waktu untuk kembali. Maka kita semua semoga memanfaatkan waktu yang benar. Semoga dengan semua kekuatan Buddha, semoga semua kekuatan para Pacceka Buddha, semoga semua kekuatan para Bodhisattva, semoga semua kekuatan para Arahata, semoga semua kekuatan para dewa, semoga semua kekuatan positif melindungi kita semua selalu sehat, bahagia, panjang umur. Semoga kita semua hidup bertambah sukses, lancar. Semoga semua kita panjang usia. Sadhu, sadhu, sadhu.